Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memulai presentasi dari kelompok 1 ya teman-teman ya. Dan di kelompok 1 ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Emiksan Alfikri Siregar, rekan saya Ahmad Kevin Adiwinata, dan rekan saya satu lagi Syekh Al-Fatir Saifi Saher. Baiklah saya akan memulai presentasi ini yang berjudul tentang kiar dalam jual beli. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya kebutuhan rohani saja. Manusia juga membutuhkan kebutuhan jasmani ya teman-teman ya. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesama dan alam sekitarnya teman-teman. Inilah yang disebut dengan muamalah ya teman ya. Muamalah itu yaitu hubungan antara manusia dengan alam dan sesama ya teman-teman ya. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Maka dari sinilah lebih jelas bahwa Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja teman-teman. Next, dalam salah satu cara muamalah supaya tidak terjadi salah kekeliruan teman-teman kepada pembeli atau penjual, maka diperlukan adanya kiar teman-teman. Kiar ini adalah pilihan teman-teman ya. Oleh sebab itu, maka dalam masalah ini kami mengambil judul kiar dalam jual beli teman-teman. Setelah kita masuki rumusan masalahnya teman-teman. Yang pertama dari rumusan masalah ini, pertanyaan pertama ini adalah apa yang dimaksud dengan kiar? Nah, itu untuk pembahasan yang pertama ya nanti teman-teman ya, dan akan dibahas oleh teman saya tampaknya. Dan yang nomor 2 ini, apa hukum kiar dalam jual beli ya teman-teman. Dan yang ketiga, ada beberapa pembagian kiar. Dan yang keempat, apa hikmah dari kiar teman-teman. Baiklah, kita next lagi. Baiklah teman-teman, dan ini adalah tujuan dari penulisan ini ya teman-teman. Kami membuat seperti ini supaya presentasi yang kami anukan ini bisa semaksimal mungkin Anda mengerti ya teman-teman ya. Tujuan penulisan ini yang pertama, dia adalah tujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kiar. Dan yang kedua adalah tujuan untuk mengetahui hukum kiar dalam jual beli. Dan yang ketiga adalah tujuan untuk mengetahui pembagian kiar. Dan yang keempat adalah tujuan untuk mengetahui hikmah dari kiar teman-teman. Next, baiklah teman-teman, kita langsung masukin saja pembahasannya ya teman-teman. Maaf teman-teman, saya tadi agak salah mengatakan ya bahwa saya akan mengatakan patir. Rupanya patir masih di bawah lagi ya teman-teman ya. Dan yang pertama saya memasuki yaitu pengertian dari kiar. Yang pertama, kata al-kiar dalam bahasa Arab berarti pilihan ya teman-teman ya. Pembahasan al-kiar dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi ya teman-teman. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad teman-teman. Ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud, secara terminologi, para ulama fikih telah mendefinisikan al-kiar teman-teman. Antara lain menurut Said bin Safiq adalah next. Kiar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli ya teman-teman ya. Dan menurut salah satu ulama lagi yang bernama Muhammad Abdul Mujib mendefinisikan bahwa kiar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual. Apa jual beli akan diteruskan atau dibatalkan ya teman-teman ya. Itu pengertian dari Muhammad Abdul Mujib. Dan ada salah satu ulama lagi yang mengatakan ya teman-teman ya, bahwa salah teman-teman. Maksud saya ulamanya dulu kita sebutkan namanya ya teman-teman ya. Nama dari ulama tersebut adalah Wahab Al-Zuhaili. Mendefinisikan al-kiar dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak teman-teman. Kita next ke materinya. Teman-teman, dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hak kiar itu ditetapkan dalam Islam
untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli, teman-teman. Dari satu segi yang menang kiar atau opsi ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian ya teman-teman. Mengandung arti ketidakpastian ya teman-teman. Ingat, kiar itu mengandung arti ketidakpastian atau pilihan ya teman-teman ya. Dan dalam suatu transaksi teman-teman. Namun dari segi keputusan pihak yang melakukan transaksi kiar ini yaitu jalan yang terbaik teman-teman. Jadi kita dengan melakukan kiar ini itu merupakan suatu jalan yang terbaik untuk bertransaksi dalam jual beli teman-teman. Kita masuki saja yang selanjutnya ya teman-teman ya, yaitu hukum kiar dalam jual beli ya teman-teman ya. Hak kiar memilih atau pilihan dalam jual beli menurut Islam dibolehkan teman-teman apabila akan meneruskan jual beli atau membatalkannya teman-teman, tergantung keadaan kondisi barang yang diperjualbelikan teman-teman. Kita next langsung teman-teman. Oke teman-teman, di abad modern yang serba canggih ini, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis teman-teman, masalah kiar ini tetap diberlakukan teman-teman, hanya tidak menggunakan kata-kata kiar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya teman-teman, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya teliti sebelum membeli, seperti itu teman-teman. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak kiar atau memilih dengan tawaran-tawaran menarik seperti itu ya teman-teman ya, secara tidak langsung, dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan sama tim saya, Syekh Al-Fatir Saifi Saher teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Iksan, yaitu C, pembagian kiar. Kiar dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama kiar majis, kiar aib, kiar ruyah, kiar syarat, dan kiar tayin. Yang pertama kiar majis, yaitu hak pemilih dari kedua belah pihak yang berada untuk membatalkan akad. Selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau di ruang toko dan belum berpisah badan, artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pemilihan untuk menjual atau membeli. Kiar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua yaitu kiar aib, yaitu adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemilik ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur 1 kg, kemudian 1 butir di antara telur itu busuk. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fikih, ditetapkan bahwa kiar bagi pembeli, hak kiar bagi pembeli. Yaitu yang ketiga, kiar ruyah, yaitu kiar hak pemilih bagi pemilih untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau ketika sulit dilihat seperti ikan kaleng. Saya Ahmad Kevin Adiminata. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hikmah kiar. 1. Kiar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya. Yang ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Yang keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan baik dari
pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Yang kelima, Kiar dapat memelihara hubungan baik dan jalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran ataupun kecurangan pada akhirnya berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan di antara satu pihaknya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat. Selanjutnya ke bab 3, kesimpulan. Secara etimologi, al-khiyar berarti pilihan. Secara terminologi, khiyar yaitu mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli, atau hak-hak menentukan pilihan antar dua hal bagi pembeli dan penjual. Apakah jual beli akan diteruskan atau dibatalkan? Hukum khiyar dalam kalangan ulama fikih mubah atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak melakukan transaksi. Macam-macam khiyar majelis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad, seperti di ruangan toko dan belum berpisah badan. Yang kedua, khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Yang ketiga adalah khiyar ruqyah, yaitu khiyar atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang berlumiah lihat ketika akad berlangsung. Yang ketiga adalah khiyar syarat, yaitu khiyar atau hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah satu dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian lama. Selama syarat diminta paling lama 3 hari. Yang keempat adalah khiyar tayin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Di antara hikmah khiyar sebagai berikut. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antar penjual dan pembeli, terhindar dari unsur penipuan, dan khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.